Belum masuk ya? Kalau di saya sih belum. Di saya juga belum sih, Pak. Di saya Oh, juga gitu. belum, Pak. Oke. Ada yang sudah? Coba sebentar ya, saya close sharing dulu. Oke, baik, mungkin masih dalam proses ya. Saya akan menerangkan dulu sedikit tentang email yang saya minta minggu lalu ya. Jadi nanti kan temanya saya ingin memberikan Anda sebagai pengalaman untuk menggunakan AWS. Dan bagi yang punya kartu kredit, sebetulnya bisa meng-create account dan mendapatkan fitur beberapa fitur yang free lah, seperti itu ya. Namun bagi yang belum memiliki kartu kredit tidak bisa mendaftar. Nah, untuk itu saya minta bantuan teman saya yang sudah certified untuk memasukkan Anda ke dalam suatu kelas. Nama kelasnya adalah ini, AWS Academic Cloud Foundation. Saya punya screen, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Nah, nanti mungkin hari ini kalau nggak besok, Anda akan dapat email seperti ini. Kalau sudah dapat, Anda tinggal klik Get Start begini. Anda nanti akan diminta untuk meng-create Canvas account. Nah, dia ada dua pilihan, I have Canvas account dan create. Berarti kalau Anda create aja, create Canvas account. Terus kalau diminta masukkan email yang Anda kirim ke saya. Oke? Nah, kalau sudah bisa masuk, Anda akan masuk ke sini nih. Ya, jadi ini kelas untuk belajar dasar dari AWS. Anda kalau tertarik mau terusin, silakan Anda bisa terusin di sini. Kalau sudah bisa sampai finish, Anda bisa ikut sertifikasi AWS Cloud Practitioner. Ya. Jadi ini sebetulnya course persiapan untuk mengambil sertifikasi ini. Nah, di sini ya silakan kalau Anda mau ikutin sampai habis, tapi kalau enggak, minimal Anda bisa ikutin sampai yang ada lab-nya. Ini semua online course ya, Anda bisa melihat-lihat isinya seperti apa. Anda lihat di bagian nanti, ini kan modulnya masih video, student guide, gini ya. Sampai ada lab. Nah, di modul 4 ini ada cloud security. Ini yang sempat bahas juga, security apa aja. Ini ada lab-nya ya. Nah, kalau lihat di lab sini, nanti Anda akan bisa menggunakan Amazon Web Services-nya. Ya, di sini ada introduction ini.
Terus di sini kan ada juga, saya juga baru buka nih ya. Ini kan ada juga tentang Lambda, ada introduce to AWS build VPC, launch web server, ya, EC2, Lambda, gini-gini. Nah, ini Anda bisa pergunakan secara free. Ini lab 1, ya saya lihat lagi ya tadi silabusnya. Lab 1 ini, ya lab 2, sampai lab 6. Ya, sampai sini ya. Nah, jadi ini Anda bisa coba-coba tentang cloud-nya, dan untuk mencoba aktivitasnya ini nanti pakai real AWS. Nah, untuk pakai ini kan tentunya akan berbayar, tapi Anda akan diberikan kredit sehingga bisa menggunakan ini gratis, dan batas waktunya sampai 30 Desember 2021. Jadi sekalipun Anda sudah selesai kuliah ini di November, Anda masih bisa lanjutin sampai di sini. Gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau Anda tertarik mau sampai ikut ujian, lebih bagus lagi sih. Saya juga senang ada mahasiswa saya yang bisa sampai ikut ini ya, sertifikasi. Kalau biayanya saya lupa ya, kalau nggak salah ada yang saya lupa bayar atau enggak gitu deh. Normalnya sih ini ya, bayar, tapi kayaknya di BINUS ini kayaknya dulu student bisa dapat free atau apa gitu deh. Ya nanti mungkin saya akan tanya teman saya lebih lanjut lah ya tentang ininya. Sekarang yang penting ada, kalau nanti sudah dapat, ada baca-baca dulu aja, terus bisa ikutin lab-nya, sehingga bisa punya bayangan lah AWS itu seperti apa, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada kita masuk ke materi kuliah hari ini. Saya akan memberikan 2 topik. Jadi untuk SL-nya mungkin saya tidak bahas hari ini, biar waktunya cukup ya. Kita sudah ketinggalan 1 pertemuan, jadi hari ini saya akan bahas 2 topik pertemuan, sehingga minggu depan kita sudah on the track sesuai dengan target pertemuannya ya. Oke, hari ini kita akan bicara 2 topik tentang machine learning dan IoT analytic. Oke, kita akan lihat dulu. Di sini subtopiknya ada 2, yaitu membahas Raspberry Pi kamera, kemudian machine learning dengan AWS recognition ya. Recognition. Kalau orang Jepang bilangnya recognition. Oke, AWS recognition ini adalah satu services yang ada di AWS khusus untuk seperti melakukan proses pengenalan begini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kebetulan ya tadi saya buka, saya punya account AWS. Oke, jadi kalau lihat dari service di sini, kita bisa search ini. Nah, ini dia ya, AWS Recognition. Terus ini kalau bisa demonya. Oke, ini demonya si AWS nih. Jadi katakanlah kita bisa upload gambar, terus dia kasih tahu. Ini contohnya ini ya. Ini orang, ini mobil. Nah, ini mobil gitu-gitu ya. Ada yang mau usul? Mau pakai gambar apa untuk mau dikasih lihat?
Coba saya upload yang ini ya, susah ya. Apa ya misalnya Google Image Fruit ya. Coba ini lah ya, kita upload ya. Ini save image. Picture, saya bilang ini sampel ya. Oke ya, ini fruits. Gambar layar saya kelihatan ya. Oke, saya Kelihatan, coba. Pak. Oh, ini ada image URL juga. Ini sampel. Oke, kita masukin ini ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Dia kasih lihat nih. Ini pineapple. Yang lain kan jadi nggak kenal kali ya. Cuma nanas doang yang dia kenalin nih. Dia bilang ini yang paling mendekati ini ya. Tapi ini semua adalah ini. Coba yang ini. Dia bilang ini city ya. Coba lagi yang lain misalnya city people ya. Oke, let's say ini kali ya. Oke, kita coba cari gambar yang ini URL-nya agak susah. Kita lihat dia bisa atau enggak ya. Oke, kayaknya susah ya. Oke, kita coba yang lain. Ini saya download. Oke, sorry. Saya mesti ganti ke sini. Ini ya. Oke. Save. Ya, ini formatnya saya nggak tahu bisa atau enggak nih dia. Anda lihat nih, dia kenalin ya orang gitu kan. Terus contoh lagi misalnya swimming pool gitu ya. Swimming pool, fish, ada people gitu ya. Nah, ini kali gambar ini ya, kita coba. Ini copy image address. Saya masukin ke sini. Kayaknya saya mesti download.
Nah, ini kita coba ya. Nah, ini dia tahu tuh. Ini ada human, terus ini ikan dikotakin sama dia. Gitu. Request-nya ini responsnya. Name, ada air, water, dia tahu ya. Kemudian ada fish, confidence-nya sekian. Nah, ini wording box-nya, fish-nya tuh ada banyak kan ini kan. Ini juga dianggap fish. Gitu. Jenis yang fish. Terus ada lagi animal ya, outdoor, person, ini dia nih. Ya, itu kira-kira fitur dari si AWS recognition ya. Recognition nih. Kalau sering-sering ke Jepang nanti bahaya nih recognition ngomongnya. Baik, ini itu sedikit bayangan apa yang disebut dengan service dari ini AWS recognition-nya. Jadi ini adalah kita case di mana mau ngambil gambar dari Raspberry Pi, kemudian kita publish ke Amazon Recognition untuk mendapatkan pengenalannya. Kalau yang tadi itu kan topiknya object recognition ya. Untuk yang tadi demo itu kebetulan yang sudah disiapkan oleh si AWS untuk mengenali objek. Nah, bisa untuk yang lain-lain lagi bisa ya, jadi masih fleksibel. Nah, kalau tadi kan contohnya saya upload pakai komputer, pakai browser langsung ke sini. Nah, bisa juga kita pakai API, ambil gambar, masukkan, ngambil gambarnya bisa pakai IoT board seperti ESP8266 juga bisa ya. Mungkin ESP32 kali untuk kalau gambar ya, lebih bandwidth-nya lebih cukup. Terus upload ke cloud, kirim ke sini. Nah, Amazon S3 ini adalah suatu cloud storage. Jadi kalau gambarnya mau disimpan, simpan aja di sini. Amazon Recognition juga bisa melakukan pengenalan dari gambar yang diambil dari si cloud storage-nya. Ini ngambil ke sini, ke cloud, rekognisi terus balikin lagi. Nah, yang apa yang di rekognisi nanti seperti tadi itu ya. Ini contoh dari device Raspberry Pi dan kameranya. Di sini contohnya pakai kamera Pi. Ini pakai sambungan khusus. Kalau Anda tidak mau pakai ginian, bisa juga pakai USB cam, colok ke USB port-nya ya. Mungkin itu lebih general. Contoh program Raspberry-nya bisa diambil dari sini. Macam-macam lah ya. Ya, ini Amazon S3 ini untuk menyimpan, namanya cloud storage, bisa nyimpan gambar, static HTML page, blob itu bisa aja file suara, bisa aja backup dari database Anda, atau bahkan backup dari virtual machine Anda. Kenapa perlu ini? Karena harganya lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena dia mempunyai metode penyimpanan tersendiri. Harganya akan semakin mahal kalau Anda semakin sering mengakses ini. Jadi kalau backup server setiap bulan, berarti kan Anda cuma setiap bulan trafficnya pindah ke Amazon S3. Dan dari Amazon S3 hanya ditarik kalau servernya perlu di-restore. Kalau tidak perlu ya tidak usah diambil datanya kan. Nah, dengan demikian cost yang kita bayar untuk cloud storage ini akan lebih murah dibanding kalau Anda membeli tambahan storage yang Anda attach ke dalam virtual machine Anda atau VPC Anda. Itu cost-nya akan lebih mahal harganya.
Sebagai bayangan begini ya. Jadi kalau kita di AWS, oh ya ini macam-macam ya demonya ya. Ini kan ada label, terus ada ini juga nih. Image moderation. Ini macam-macam nih. Jadi kalau Anda bikin aplikasi, deteksi umur berapa tuh, terus lagi smile, appears to be happy, wearing glass, nih sudah ada modelnya. Jadi bayangkan Anda punya aplikasi dengan bikin kayak begini, ini nggak ngapa-ngapain, cuma ngambil, post ke sini, terus balikin lagi, terus Anda sudah kelihatan canggih banget kan? Misal gini ya, saya mau buka pintu, kalau orang ini senyum, ya udah, dengan mudah ambil gambar, post ke sini, kalau dia senyum, pintu terbuka. Simple kan? Tapi jangan menjadikan skripsi ya nih. Kalau Anda bikin sendiri, smile recognition itu boleh skripsi. Tapi kalau Anda pakai ini ya nggak boleh. Karena nih Anda bisa kerjakan dalam waktu kurang dari 1 jam ini. Kurang dari 1 jam sekalian mempersiapkan Raspberry Pi-nya ya. Kalau Anda nyoba sendiri kan gampang, tinggal upload. Karena responsnya dalam bentuk JSON begini. Ya range umurnya berapa segala macam sudah ketahuan. Ini ada juga ketahuan siapa. Terus ada ini wajah, bandingin sama atau enggak. Apakah ada teks dalam image bisa diekstrak? Ya, ini juga cukup canggih ya. Terus ini ada PPA. Lagi ngapain di sini orangnya nih? Hand cover, ini topi gitu-gitu ya. Terus ada juga ini ya, video analisis nih. Nah, dia bisa analisis begini. Oke, ini ya, ini macam-macam lah ya. Nah, untuk yang balik lagi ke tadi, kalau untuk bayangan Anda menggunakan Amazon Virtual Server yang namanya EC2, misal saya mau create baru ya. Jadi cara bayarnya tuh begini. Ini adalah tipenya nih. Ya, misalnya saya mau pakai yang gratis aja lah, bisa gini. Kalau mau gratis, ini ada yang berbayar ya. Ini OS-nya tinggal pilih. Saya mau pakai ini, yang Ubuntu, mau yang ARM atau Intel. Ada juga Windows, macam-macam ya. Nah, setelah kita pilih, katakanlah saya mau pakai Ubuntu. Terus yang kita pilih ada ini, CPU-nya berapa, memori berapa, kemudian ya network performance-nya. Misalnya ini ya, saya pakai yang ini ya, free eligible. Terus nanti dia ada pilihan berikutnya nih. Pilihan berikutnya itu, oh ini banyak banget ya. Cobalah review and launch. Storage. Nah, ini dia. Ini storage yang dikasih kan masih 8 GB. Nah, ini kita bisa tambah di sini. Mungkin saya mesti ganti yang ini ya, supaya saya bisa nambah storage-nya. Oke, misalnya ini. Terus, misalnya saya pilih sesuatu yang inilah ya, T2.
T2 small, kemudian ini saya configure. Nah ini gini. Saya bilang oke. Ini jaringannya mau pakai seperti apa? Misalnya, nah ini dia storage-nya ya. Ini kan yang dapatnya gratis nih. Kalau saya mau nambah di sini, saya bisa tambahin. Misalnya saya mau tambah jadi berapa? Oh, saya mau tambah 100 giga. Gitu kan? Oh, ini nggak usah ya. Dah. Nah, terus coba kita lihat ya. Kayaknya saya tadi nggak bisa nambah ini kali ya. Karena nanti nggak eligible ke free-nya ya. Karena saya daftar pakai eligible terus nggak punya kredit, kayaknya nanti jadi nggak bisa di iniin ya. Nanti sebetulnya ada lagi untuk ini pembayarannya. Dia ada muncul harga-harganya berapa ya. Ya jadi istilahnya pricing-nya untuk storage AWS storage ya. Nah, di sini ya ngomongnya ya. Oke, mungkin ini ya bisa dilihat ya. Nah, ini juga tuh. Jadi duration charge-nya bisa sampai segini. Oke, mungkin saya stop dulu deh, biar lanjut ke topiknya lagi. Ya, jadi intinya cloud storage dalam hal ini kalau di AWS itu S3 akan dimanfaatkan untuk menyimpan data gambar. Kenapa dipakai cloud storage? Karena gambar itu besar. Kalau menggunakan storage biasa, harganya akan lebih mahal. Makanya digunakanlah cloud storage supaya harganya lebih murah ya. Ini contoh yang tadi sudah kita coba ya, pakai Amazon. Oh sorry, ini belum kita coba nih pakai Amazon S3 ya. Amazon S3 kita bisa coba juga sih di sini ya. Saya coba pakai services cloud storage ini ya. Ya ini misalnya saya pilih ini, saya bucket yang ini, terus saya punya public folder. Ini saya bisa upload gambar ke sini. Saya gambar yang tadi ya. Fruits. Misalnya saya add files ini ya. Nah ini dia. Misalnya saya upload. Nah gambar saya tuh ada di sini. Misalnya saya open ya. Ya inilah gambar yang saya simpan di Amazon S3. Ya ini kalau URL-nya begini, kita copy. Saya bisa dari dalam dia ya, bukan dari luar. Nah ini bisa di macam-macam lah. Amazon URL-nya ini nih. Jadi kalau saya mau buka ini,
rupanya begini. Nah, ini kelebihannya. Jadi walaupun terbuka gini, tapi kita masih bisa pakai propertiesnya ya. Artinya mau pakai dibuka ke public atau enggak, yang ini yang permissionnya nih. Terus juga di sini ada versioning. Jadi kalau gambar nih berubah, kita bisa tahu revisinya. Ini semua cloud punya service seperti ini juga ya. Ini coba sebagai salah satu contoh aja di AWS namanya ini. Kalau di Alibaba Cloud juga ada juga ya. Terus ya tadi perform analysis mungkin Anda juga tadi sudah sempat lihat ya kalau orang mukanya senyum atau nggak senyum, umur berapa segala macam sudah bisa Anda tahu. Jadi kebayang ya IoT hubungannya dengan topik yang ini nih, machine learning ya. IoT itu kan komputasi yang device-nya kecil, terus cuma ngambil gambar, tapi user melihat secara keseluruhan itu canggih. Senyum bisa buka pintu, iya kan? Itu canggih kan? Tapi dia nggak tahu, kita bikinnya gampang. Kenapa gampang ya? Kita cuma ambil gambar, kirim ke Amazon Recognition, dia balikin, itu terbuka. Begitu. Ini yang saya bilang, bayar ya bayar ke Amazon Recognition ya. Cuma untuk sistemnya, di bagian IoT-nya tidak sulit. Ya ini ya. Ini contoh juga, kalau dia kirim gambar ini ya hasilnya seperti ini. Ini contoh klien yang dia buat, dia bisa manggil kan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah gini ya, balik ke sini. Kapan, apakah ini bisa nggak pakai ginian gitu? Kalau kita semua di cloud, jaringan putus, tentunya semua akan nggak jalan kan? Cuma kalau ini pindah ke sini, nah pindah ke sininya tentunya Amazon Recognition-nya nggak bisa pindah ke sini. Tapi untuk fitur senyum buka pintu, ada di sini, kemungkinan bisa. Gimana caranya bikin sendiri engine-nya? Bikin sendiri engine-nya, taruh di sini. Itu yang disebut dengan edge computing atau edge machine learning. Ya, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini contoh machine learning untuk melakukan predictive analysis. Nah, yang namanya predictive itu kita kasih data sebagian, kemudian dia dari data yang sebagian itu diharapkan mampu melakukan proses prediksi. Ya, di sini ada contoh data masukan adalah suhu dan temperatur. Dari data suhu dan temperatur ini akan dipakai untuk menghidupkan pompa untuk melakukan proses penyiraman supaya tanamannya tidak kekurangan air dan airnya juga yang disiram tidak kelebihan. Ya, itu intinya. Terus kenapa sih kok harus pakai machine learning untuk melakukan proses ini? Ini kan kalau dibayangkan mungkin sederhana, pas di if aja, jika suhu lebih dari sekian dan kelembaban sekian, maka nyirem. Di luar itu nggak usah, kan mungkin simple, pikiran simpel seperti itu kan. Nah, kita coba lihat ya berikutnya lagi. Nah, untuk melakukan itu kita perlu melakukan 4 proses. Jadi kita define dulu machine learning modelnya, terus prepare datanya, terus building machine learning model dengan data ini, training segala macam. Setelah itu kita evaluasi dan testing ya. Ya, proses pertama adalah bikin modelnya dulu nih. Modelnya adalah
inputnya ada temperatur, humidity ada 2. Outputnya adalah watering atau not watering. 0 atau 1 gitu. Cukup itu aja dari kombinasi 2 input ini. Nah, sekarang datanya seperti apa? Ya udah, datanya begini. Inputnya ada humidity dan temperatur, ini actionnya. Kalau suhu segini, ini segini, maka disiram. Nah, yang jadi pertanyaan, tahu dari mana ini disiram, ini enggak? Nah, jawabannya adalah lihat dari kondisi tanaman. Kalau tanamannya menunjukkan tanda-tanda layu, berarti actionnya disiram. Berarti data ini itu didapat dari real field. Ada tanaman, ada sensor suhu dan humidity, terus kalau humidity segini, suhu segini, humidity segini, artinya nih humidity-nya kering nih. Suhunya sih nggak terlalu panas, tapi kering banget. Jadi penguapan tinggi kan, tanaman mulai layu. Actionnya siram. Tapi di sini ada juga unik. Suhunya 30, humidity 25. Kok nggak disiram? Nah, menurut saya ini ada hal yang aneh nih. Mungkin aja nih datanya salah. Suhu 30, kelembaban 25. Ini kan lebih kering lagi, harusnya lebih disiram. Tapi kalau misalnya suhunya ini ya, tinggi juga 25 misalnya lah. Ini 70, kelembabannya tinggi. Berarti nggak perlu disiram, karena kelembaban tinggi itu tanaman tidak layu. Gitu. Jadi dari data-data ini, mungkin aja data ini bukan ada yang ngambil. Data ini Anda minta orang ngambil dari data lapangan. Nah, dari data ini sendiri, yang akan kita masukkan ke dalam model ini. Jadi sistem akan mempelajari nih kondisinya nih. Kalau ini begini, ini begini. Dan ini kalau Anda lihat, ini kan nggak bisa dipakai algoritma if else biasa kan. Karena satu baris ini satu kondisi, satu baris ini satu kondisi. Bagaimana caranya Anda membuat ini menjadi kondisi if else? Susah kan? Maka dari itu, untuk kasus kayak gini, digunakanlah machine learning untuk melakukan prediksi. Jadi, satu saat nanti, kalau sudah kita training selesai, terus kita kasih masukin data 21, ini 22. Outputnya bener nggak not watering? Nah, itu di tahap evaluating dan testing namanya. Nah, kalau ternyata, oh benar not watering, oke. Coba tes lagi, 19. Hasil mesin learning-nya watering, oh benar. Nah, sekarang nanti setelah tes dengan beberapa data benar, baru dipakai untuk running. Nah, waktu dipakai running ini kan macam-macam. Bisa aja suhunya 30 derajat, humidity-nya 29. Kalau lihat 30-29, sini nggak ada kan. Hasilnya apa? Nah, si machine learning akan menentukan berdasarkan pola yang ada di sini. Itu dia. Nah, kira-kira nangkep nggak sampai sini? Kenapa itu disebut dengan prediktif? Ini komen? Oke. Nah, kalau udah selesai bikin itu, kita bisa launch ini AWS Machine Learning. Mungkin sini ada juga kali ya. ML. Ini dia. Ya, tadi itu ada recognition. Ini namanya kayaknya sekarang lebih kompleks ya. Dulu mungkin namanya cuma satu, AWS Machine Learning, tapi kalau sekarang di sini sudah terbagi-bagi nih.
Ya, ini kayaknya sudah berubah ya. Oke, serasa ini sudah berbeda lah. Oke, jadi ini mungkin waktu buku ini dibuat versinya masih beda dengan versi Amazon yang sekarang ya. Jadi ini kita siapin modelnya. Modelnya tuh ini. Nyirem nggak nyirem ya. Terus nih dimasukkan ke dalam sistemnya. Setelah itu bisa dipergunakan. Jadi data yang ini di-input ke dalam sistem dia. Nanti saya coba cek lagi, cari tahu lah versi yang baru ini menunya seperti apa ya. Kalau saya nggak salah yang tadi itu. Oke, itu tentang IoT dan hubungannya dengan machine learning. Dan ini juga bisa dipakai untuk banyak hal. Jadi kalau kita mau tahu, ini kan parameter cuma ada 2 kan. Dalam beberapa kondisi parameternya mungkin bisa lebih banyak. Dan decision juga lebih susah. Sehingga itu yang kita jadikan bahan data untuk di-training ke machine learning. Kita jadikan modelnya ya. Jadi biar dia yang belajar dari data ini menghasilkan apa gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada kita lanjut ke next topic. Ya, kita lanjut dengan data analitik ya. Sorry. Ya, di sini ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat. Fungsi analitiknya ya. Analitik itu bicara kita menemukan sesuatu anomali dari satu kejadian. Karena yang kita monitor itu datanya konstan, terus-menerus. Nah, ketika ada satu anomali itulah yang akan kita spot. Kenapa perlu kita spot? Ya, namanya anomali, mungkin suhunya naik mendadak. Sehingga kalau suhunya naik mendadak, kita curiga mesinnya kenapa-napa. Atau mendadak tekanan anginnya drop mendadak. Wah, berarti ada masalah nih, ban kita bocor. Ketika tekanan anginnya naik turun, pada range tertentu itu normal. Tapi ketika kita drop sekian, wah itu baru nggak normal. Nah itulah pola pikir dasar ya mengenai analitik ini. Dan yang dipergunakan ini untuk data yang streaming. Karena IoT data itu akan terus konstan mengirimkan data. Nah, ada beberapa fungsi di sini, yaitu seperti pre-processing, datanya difilter bagian-bagian yang tidak penting, tidak berguna, atau outlier. Jadi misalnya kalau Anda bikin program untuk menghitung nilai rata-rata dari ujian kelas, mendadak ada siswa yang masukkan nilai ujiannya minus 1000. Padahal normalnya kan 0 sampai 100. Tapi karena di program dia menemukan bugs, nilainya bisa diisi minus, dia isi minus 1000. Jadi kalau ada 5 orang, masukin angkanya 80, 90, 80, 90, 100, 5 orang gitu kan. Ya totalnya kalau ditambah dengan minus 1000, ya pasti minus 900 sekian. Dibagi rata-rata, dibagi 5, minus 900 sekian dibagi 5. Jadi error kan hasilnya kan. Nah, dalam fase pre-processing ini, data-data yang anomali tadi dibuang. Jadi tidak mengganggu keseluruhan sistem. Intinya itu ya. Kalau di bidang ini nanti kita bilang ada data yang jelek gitu istilahnya.
Data yang jelek itu data anomali. Tidak semua anomali itu jelek juga sih. Tapi kita lihat kalau yang kayak tadi itu kasusnya, oh ini data error nih. Kalau dimasukkan, malah membuat sistem tambah kacau. Ada juga untuk ekstraksi fitur atau segmentasi ya. Segmentasi mungkin tadi Anda sudah sempat lihat ada gambar di kotak-kotakin, nah itu segmentasi. Nah setelah di segmentasi itu baru dikenalin ini orang, ini buah atau binatang, gitu. Atau datanya ditransform ke bentuk yang lebih mudah disimpan, lebih mudah diakses. Seperti ada data gambar, terus kita kasih label ya, atau kita kasih tagging ya, tag ini apa gitu. Tag itu label, jadi waktu kita mau bikin watering, not watering, nah itu watering, not watering kan target itu adalah tag-nya. Kalau objek, ini orang, ini anjing. Nah, anjing, orang itu adalah tag-nya. Terus fungsi berikutnya adalah ini, alert. Kalau sudah ada anomali, sesuatu yang di luar kebiasaan ya, ini, generate alert ya. Dan alert ini sangat diperlukan karena yang anomali itu mungkin akan membahayakan sistem. Terus ada istilah namanya windowing. Karena data yang diamati itu continuous, terus-menerus, maka Anda juga perlu membagi, Anda mau mengamati per berapa lama nih. Sama seperti Anda tahu data forex ya, kurs, USD, IDR, USD, JPY. Itu kan datanya continuous terus-menerus. Kalau Anda mau analisa, ya Anda mesti tentukan kan time frame-nya. Dalam time frame ini apa yang terjadi? Downtrend, uptrend, atau consolidate misalnya. Ya, windowing juga demikian. Kita lihat nih, dia punya datanya itu seberapa yang kita mau analisa. Terus jadi pertanyaan, kenapa perlu windowing? Ya Anda bayangkan, IoT datanya streaming terus-menerus. Ya Anda mau analisa berapa banyak datanya? Semuanya Pak ya, semua kan nggak bisa. Artinya kalau data itu sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, dan saat Anda analisa sekarang jam 3.51, Anda ketika analisa selesai, sudah jam 4, sudah data baru lagi kan? Nah, berarti Anda tentukan, saya mau hanya ambil data 5 menit dari sekarang. Ya udah dalam 5 menit itu dianalisa. Wah kayaknya saya nggak bisa nih per 5 menit, karena saya merasa harus satu shift. Nah udah, satu shift mesin itu berapa? Wah kayaknya saya perlu data harian untuk menentukan suhu maksimal pagi, suhu rata-rata harian itu berapa. Ya berarti tentukan time frame window-nya adalah 1 hari. Itu menentukannya tergantung dari domain ya, domain kasusnya gitu. Terus bisa juga sistemnya adalah dari 2 stream di-join. Jadi misalnya yang satu lagi tracking truknya, vehicle-nya. Satu tracking paketnya. Nah ketika truknya tuh sampai di tempat paketnya naik ke truk, ya tentunya 2 stream ini kan sekarang jadi satu ya, join. Gitu. Terus ada juga error, karena data dari sensor ini banyak, mungkin terjadi error juga besar. Yang tadi saya bilang contoh, ada student masukin data minus 1000, itu kalau di IoT bisa terjadi karena sensornya error. Kabelnya putus, masukan tegangan, kena air. Kondisi normal sih nggak mungkin error. Tapi ketika ada kondisi tidak normal, yang sensornya juga tidak bisa mengatasi, ya dia bisa generate data error. Nah, data error inilah yang harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi kayak misalnya ini ya, data kalau pakai jaringan seluler, ketika masuk ke garasi atau basement, bisa aja datanya hilang. Ya kalau sekarang sih basement rata-rata data nggak hilang karena di dalam basement itu dikasih mini mini station ya.
Jadi antena-antena yang ada di basement itu antena GSM supaya di basement tetap ada sinyal ya. Terus database ini juga penting karena data-data yang di stream dari sensor itu walaupun dia terus-menerus dan jumlahnya banyak, tapi tidak dibuang, tapi disimpan. Nah, untuk menyimpannya tentunya tidak bisa menggunakan database relasional SQL biasa. Karena coba Anda bayangkan setiap detik Anda injek satu-satu. Berarti kan SQL query-nya terus mengalir setiap detik kan. Nah, kalau misalnya ada 1000 sensor atau ratusan ribu sensor, database-nya akan sangat heavy pekerjaannya. Karena memang SQL database tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk menyimpan database yang besar, streamnya banyak, malah diperlukan data lake ya istilahnya ya. Nanti kita akan lihatlah. Nah, untuk menyimpan data yang huge, bisa menggunakan kayak ini namanya gudang data nih atau data warehouse. Tapi untuk IoT kayaknya lebih cocok namanya data lake ya. Kalau data warehouse ini data transaksi yang diubah bentuknya ke dalam bentuk spesifik sehingga mudah untuk melakukan proses analitik. Jadi katakanlah kalau ada transaksi di Tokopedia lah, itu kan tiap hari generate-nya banyak tuh data transaksinya. Nah, dari data ini nanti ditransform ke satu bentuk masuk ke dalam data warehouse. Transformasi dari data transaksi ke data warehouse juga ada prosesnya dan harus didesain yang mau dilihat apa nih bentuknya nih. Oh, mau lihat penjualan per item per area. Oh, nanti kelihatan. Oh, penjualan per item per jenis itemnya misalnya health lah, ada yang buat game lah, ada yang buat peralatan rumah tangga lah, gitu-gituan. Nah, ini semua penting diolah untuk menghasilkan decision. Makanya kalau Anda perhatikan Gojek, Grab itu sangat mengutilize data-data dari penggunanya belanja gitu ya. Jadi tanggal-tanggal berapa sih yang mereka suka belanja ini? Makanan apa sih yang disukai dari ini? Nah, itu semua hasil dari analisa. Nah, dulu analisa itu hanya dipakai untuk transaksional, nah sekarang analitiknya juga dipakai untuk IoT. Nah, karena tadi kita bicara data juga diambil secara window, tentunya time frame event juga disebut dengan temporal event. Ya. Jadi event yang terjadi selama satu hari itu apa sih? Itu temporal event. Jadi contohnya adalah kalau temperatur ini apa yang terjadi, jika vibrasi ini apa yang terjadi, jika dia keluarkan noise pada angka 110 desibel apa yang terjadi. Ini knalpot yang kencang gitu nih, lebih kencang dari knalpot yang paling kencang nih 110 desibel itu ya. Ada teriak juga mungkin nggak sanggup nih sampai segini. Fungsi berikutnya bisa dipakai untuk tracking. Jadi ada sesuatu kapan terjadi atau di mana kejadiannya. Nah, ini bisa dipakai contohnya untuk geolocation. Tracking ini dipakai nih di aplikasi Peduli Lindungi kan. Nah, ini dipakai nih. Andanya yang di tracking tuh. Handphone Anda yang di tracking. Jadi Anda kemana, ke mall, segala macam, nah, di track nih, pakai fitur ini. Terus kita lihat juga tren. Ini untuk predictive maintenance. Jadi misalnya Anda taruh sensor getaran di mesin. Nah, getarannya pelan-pelan. Lama-lama getarnya makin kencang nih. Makin kencang, makin kencang. Terus Anda lihat kan trennya ada yang darinya tadi mendatar, perlahan-lahan menaik trennya. Nah, dari situ Anda bisa prediksi, wah, dalam 5 hari getarannya naik sekian. Berarti ini kalau dalam sekian hari lagi getarannya bisa naik sekian kali lipat nih. Nah, itulah ketika sudah sampai ke tahap tertentu, berarti Anda harus melakukan tindakan predictive maintenance.
wah, sebelum mencapai getaran di level ini, saya mesti melakukan maintenance. Kenapa dilihat dari itu? Dilihat dari pattern-nya. Oh, ini lampu nih sudah mulai sering kedip-kedip nih. Kalau udah kedip-kedipnya makin sering, udah mau rusak kan. Nah, jadi dicek tuh pattern-nya. Kalau mulai kedip-kedip, seberapa sering, dalam berapa hari, ya kemungkinan rusak. Makanya perlu diganti dulu. Nah, ini juga dilakukan, ada juga namanya batch query. Ini adalah batch processing ya, bukan query terhadap data yang transaksional. Terus ada juga proses namanya deep analytic. Ini real time processing untuk membuat decision on the fly saat sesuatu event terjadi. Jadi ada yang memicu alarm, ada juga yang tidak dioperate di dalam real time event. Terus tadi tentang model dan training sudah kita lihat di slide sebelumnya ya. Nah, setelah terjadi event itu perlu jalur signalingnya. Signaling itu mau diteruskan kemana? Kalau suhu mencapai 100 derajat kan kirim alert. Terus siapa lagi yang harus dikasih tahu? Nah, itu namanya signalingnya. Nah, di sini contoh signalingnya itu catat eventnya. Terus kirim balik ke device yang di mesin, suruh device itu menurunkan si mesinnya. Ya. Jadi kalau tadi sudah tinggi banget, ya cepat-cepat suruh dia turunin. Nah, itu dia. Kemudian terakhir kontrol. Itu dalam arti bisa start, stop, report, log, dan debug ya. Cari problemnya. Oke, sekarang kita lihat tentang rules engine. Nah, rules engine ini tadi kan di sini kita bilang nih, di bagian machine learning ya, kalau ada event, eventnya mau diapain? Nah, event ini bisa kita masukkan kondisinya di sini. Kondisi itu kita masukkan di rule engine. Nanti rule engine itu bentuknya kayak gini. Ini contohnya jika kondisinya ini dan ini, maka ngapain? Jika ini atau ini, tapi bukan ini, ngapain? Jika bukan antara ini dan ini, ngapain? Ya, jadi ini rules engine ini akan menganalisa secara continuous data yang masuk. Ini contoh, kalau humidity dalam ruangan lebih besar dari 50%, kirim SMS ke owner. Ya. Berarti eventnya adalah jika humidity data lebih besar dari 50%, kirim SMS. Terus ini untuk mengimplementasikan rule engine-nya bisa dalam bentuk script seperti ini ya. Oke, berikutnya kita lihat tentang ingestion. Ingestion itu proses dari IoT data yang dikirim satu-satu dari sensor masuk ke dalam sistem. Jadi prosesnya begini. Ini data dari IoT sensor masuk ke MQTT broker, jadi dia publish semua ke sini. Nah, dari sini kan dia tidak bisa menyimpan ya. Kan message broker itu kan hanya menerima publish dan subscribe. Nah, berarti dari message broker ini akan masuk ke diteruskan ke si Kafka. Kafka ini fungsinya untuk menyimpan, menangkap semua data yang ada di sini, yang masuk ke MQTT broker. Jadi ini akan mensubscribe ya semua yang ada di sini untuk disimpan
di sini, di data lake. Nah, kenapa ini disebut data lake? Karena ini arusnya deras sekali. Jadi ketika arusnya deras begini, ini kalau dialirin langsung untuk dianalisa nggak keburu. Jadi perlu disimpan dulu di sini. Setelah itu baru diambil per window. Diambil per period. Untuk diapain? Untuk dianalisa. Bisa juga di-convert ke bentuk data yang mudah untuk dianalisa di data warehouse. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam ini stream processor. Nah, di stream processor ini bisa dipakai rules engine, trend analysis, alert, dan seterusnya. Jadi ini secara umum ya prosesnya. Ada ingestion, terus ada stream, terus ada processing di sini. Ini data lake-nya. Data lake ini bermanfaat dan punya kemampuan untuk menerima aliran data yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Nah, ini keterangannya tadi di sini ya. Jadi sensor itu dia selalu attempting broadcast data. Seperti kasus yang kita sudah pakai di MQTT itu, ada publish, ada subscribe. Sensor itu mempublish datanya. Dia tugasnya ya hanya publish aja. Sensor yang data yang sudah dipublish itu mau diterima atau tidak diterima oleh klien bukan urusan dia. Jadi dia selesai tugasnya sampai publish. Nah ini, whether not a cloud or not is listening ya, dia tidak peduli ya, karena sistemnya tuh terpisah. Kalau TCP/IP kan saya baru bisa mengirim ke tujuan kalau tujuan itu sudah ready. Sama seperti saya mau nelpon. Saya harus mendial nomor Anda, kemudian sampai Anda menjawab, baru saya bisa bilang halo. Tapi kalau saya kirim SMS, atau saya kirim WA, kan saya cukup kirim saja, tidak perlu tahu apakah saat itu Anda sudah ready atau belum. Nah, itu yang disebut dengan asinkronus. Nah, proses IoT ini juga begitu, asinkronus. Jadi dia tugasnya ngirim data ke mana? Tentunya ke cloud ya, atau ke MQTT brokernya. Nanti tugasnya si MQTT broker atau PubSub engine di cloud-nya yang akan meneruskan ke subscriber-nya. Jadi biasanya diasumsikan IoT stream dari sensor itu ke cloud, datanya itu terus-menerus. Kenapa never ending? Kalau fungsinya untuk mengambil data suhu, ya sejak dia dihidupkan, dikasih power, ya dia terus-menerus, selama powernya ada ya kirim data terus. Tidak pernah habis. Kalau dia ditempatkan di bendungan, untuk mengukur ketinggian air bendungan, misalnya per 1 menit dia harus ngirim data, ya udah dia akan setia tuh. Selama powernya ada, dia akan terus kirim data. Nah, kalau misalnya sensor ketinggian airnya tuh maksimal 7 meter, ternyata suatu saat dia mengirimkan data 10 meter, berarti kan anomali. Berarti kita mesti cek sensornya mungkin ada yang rusak. Jadi bukan kita diam-diam saja. Itu yang disebut dengan fan yang nggak benar ya, error gitu ya. Tapi kalau dia 1 meter, 1,2, 1,3, turun ke 1 lagi, atau kalau dia dari 1 meter, 1,2, 1,4, 1,5. Nah ini kan mungkin kalau Anda lihat per 5 menit ternyata air kenaikannya rapid naik, berarti Anda bisa prediksi nih, wah ini dalam berapa menit lagi, dalam berapa waktu lagi, tinggi air akan mencapai segini. Kalau tinggi air sudah mencapai segini, apa yang harus dilakukan?
Contohnya harus buka pintu bendungan dengan bukaan sekian. Nah, itu kan Anda jadi memerlukan ya fungsi analitik dan fungsi untuk mengetahui ini loh tren. Jadi untuk melakukan apa? Untuk melakukan prediktif. Kalau kita nggak pakai tren, ya sekarang 1,2, nanti 1,3, ini 1,4. Itu kan ada kenaikan berdasarkan waktu kan, untuk memprediksi berapa lama lagi mencapai titik tertentu, dan titik danger-nya itu seperti apa. Nah, komunikasi antara IoT dan cloud juga ini, seperti tadi disebut, sifatnya asinkronus ya. Dan datanya aja bisa struktur, bisa tidak terstruktur. Dan biasanya itu close real time. Dia setelah ngambil data langsung ngirim. Biasanya dia nggak akan ngambil data, terus berapa lama kemudian baru dikirim. Biasa setelah data diambil dari sensor, dia akan kirim. Di cloud-nya nanti ada informasi, data ini diterima jam berapa, atau dikirim jam berapa, atau data ini diambil jam berapa, jadi akan ketahuan. Sekalipun yang bacanya nggak langsung baca, yang bacanya berapa lama kemudian, tapi ada informasi bahwa data 30 derajat ini adalah suhu di jam misalnya 11.00. Walaupun yang bacanya jam 2 gitu. Nah, itu penting. Kemudian streaming system maksudnya perlu punya kemampuan untuk scaling dengan event yang bertambah banyak. Itu dibutuhkan kemampuan processing, kemampuan storage, kemampuan jaringan. Ya, nanti kita akan lihat nih contoh seberapa besar sih scale-nya. Dan tentunya kalau tidak menggunakan cloud, ini lebih challenging. Karena ketika kita memspesifikasikan komputer pas-pasan, ketika eventnya scale up 2 kali, maka komputernya tewas. Ketika kita kasih komputer speknya yang jauh lebih besar, ternyata datanya nggak naik-naik, ya kita rugi. Kita sudah invest komputer dengan spek lebih besar di awal. Nah, yang paling tepat, ya pay as you use. Seperti kita bayar electricity kan, kita pakai sekian, kita bayar sekian. Ya kita butuh kemampuan data kita sekian banyak, ya baru kita bayar sekian banyak. Nah, biasanya juga si streaming system juga provide PubSub API ya. Ini bukan hanya bicara MQTT protokol, juga ada protokol-protokol lain yang support ini. Seperti Google punya PubSub engine juga, yang itu bukan MQTT protokol. Terus streaming system harus cepat sehingga latensinya minimal. Antara dia menerima data sampai dia forward data kembali, itulah namanya latency. Jadi jangan kelamaan di situ. Kalau dia tidak boleh lama, berarti proses yang dilakukan harus cepat. Kalau dia mesti cepat, ya berarti dia harus punya komputasi yang bagus atau coding program di situ, itu harus high performance. Ya. Jadi nggak bisa tuh gini-ginian mungkin pakai JavaScript atau yang interpret language ya. Mungkin code-nya harus pakai bahasa seperti C, C++ sehingga bisa cepat ya. Dan running-nya di multi-core komputer ya. Juga scaling dari processing rules juga perlu. Dan tentunya support data lakes dan data warehousing ya. Berarti dia harus support interface ke data lakes. Nah, ini yang tadi itu. Yang tadi kita bicara tentang streaming system tuh ini ya, si Kafka ya, atau Flume ya.
Makanya dia bisa interface ke sini, interface ke sini gitu. Sorry, ini ya stream ya. Yang dibicarakan di sini adalah ini ya, Apache Stream. Kafka itu message broker. Message broker tuh sebetulnya fiturnya mirip juga dengan MQTT. Cuma dia ada fungsi juga message queue. Message queue itu kalau kita ngirim, terus publisher-nya belum aktif atau belum online, maka message-nya disimpan oleh dia. Sebetulnya MQTT juga punya fitur itu, punya fitur message queue. Tergantung modenya ya, kan kemarin kita bilang ada QoS level 0, 1, 2 kan. Nah, jadi ketika kita setting di MQTT ini, QoS level 1 atau 0, terus ada publisher mempublish satu message ke sini, katakanlah angka 1 ya, message 1 gitu. Terus yang subscribe ke topik dia itu belum ada, maka message-nya akan disimpan di broker. Terus ada lagi publisher submit message 2. Yang subscribe juga belum aktif, maka message 1 masih disimpan di dalam MQTT broker, message 2 juga akan disimpan di MQTT broker. Nanti kalau ada subscriber yang subscribe ke topik itu, baru message 1 dikirim, message 2 dikirim. Nah, itu adalah fitur dari message queue. Ya. Message queue juga ada berfungsi seperti ini. Sumbernya dari banyak, tapi dia akan keluarin ke satu sumber, ke satu jalur keluaran. Nah, ini sebagai gambaran berapa sih besar datanya ya. Jadi misal industrinya di manufacturing, cloud service yang dipakai macam-macam, tapi rata-rata hampir semua butuh dashboard lah ya. Ini sebenarnya agriculture juga butuh dashboard nih. Saya rasa semua butuh dashboard lah. Nggak ada yang nggak butuh dashboard untuk monitoring. Dashboard tuh kayak gini ya. Nah, ini contoh dashboard nih. Ini dashboard dari energi, smart energy monitoring. Jadi di sini kelihatan energy consumption-nya, ini kita bisa gede juga nih. Nah, kayak gitu ya. Terus ini average-nya, power-nya segala macam lah ya. Ini contoh dashboard. Ini datanya adalah data dari sensor IoT, terus masukkan ke engine macam-macam, akhirnya keluar kayak gini. Oke. Nah, tentunya user melihat ini. Kalau ada mendadak spike naik ke atas, ya bukan kita pelototin ini ketika ada spike kita telepon kan, tapi sistem yang akan report. Oh, kalau ada spike, dia harus ngapain. Ya tentunya perancang dashboard ini juga sesuai dengan keperluan user ya. Yang user bisa lihat, yang nyaman dilihat oleh user. Oke, ini Anda bisa lihat trafficnya 500 GB per day. Kalau untuk mining operation, malah 2 terabyte per menit ya. Analitiknya bisa pakai ini. Terus kalau healthcare, ini bisa pakai RRN, decision tree. Terus ini kalau yang non yang live critical, real time actionnya harus kurang dari 1 detik. Jadi cukup cepat ya. Untuk agriculture, ada yang 1 second, ada yang 10 menit. Saya rasa ini sih tergantung lah ya situasinya. Ya kalau nyiram tanaman telat 1 detik itu nggak ada problem ya. Tanaman tuh wilting point-nya kan butuh waktu juga yang nggak apa, beda 1 detik nggak signifikan lah. Ya kecuali Anda mau tracking, misalnya si kuda ya, ada tracking nih, kalau dia keluar dari area tertentu, maka alert. Nah itu mungkin penting ya, karena 1 detik itu kuda bisa lompat kemana gitu.
Ya, ini based on skenario lah. Ada yang di bagian energi juga, ini banyak dibutuhkan datanya ya, sampai 100 GB per day per wind turbine. Bisa dibayangkan ya, ini gede banget ya. Consumer, 500 GB per day per kamera. Jadi kamera di jalan raya itu bisa dibayangkan datanya cukup besar juga tuh. Nah, jadi gara-gara datanya besar-besar seperti ini dan sistemnya cepat, maka dibutuhkanlah yang tadi itu ya. Ini. Kalau Anda mau pakai ini Apache gini-gini nih open source ya. Apache. Ini. Nah, ini Anda bisa download, Anda bisa coba nih di mesin Anda. Ini ya. Oke, berikutnya ini untuk membuat dashboard, untuk membuat tampilan. Jadi kalau Anda mau self-made, kalau yang tadi saya tunjukkan kan dibuatin, kita tinggal pakai. Saya membuat dashboard, oh bukan maksudnya gini ya. Untuk membuat dashboard seperti ini kita tinggal klik and drag. Drag ini, drag ini, drag ini. Bisa pakai sistem seperti itu. Jadi ini yang kita fit ke dalam dia, kita install library Thingsboard-nya di kita punya node. Misalnya saya pakai ESP8266 atau ESP32, masukkan library-nya ke situ. Kemudian dari situ per periode tertentu, entah per detik, entah per 2 detik, saya kirim data ke Thingsboard-nya. Nah, Thingsboard ini dia akan menyimpan datanya di database dia dan akan mengeluarkan data sesuai dengan widget di sini. Ini saya kirim nih, saya drag and drop widget ini, taruh di sini, terus sumber data ininya apa. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi ini widgetnya sudah jadi, tinggal kita pakai drag and drop. Nah, kalau Anda mau buat sendiri dari awal seperti ini, Anda harus menggunakan library seperti ini. Misalnya D3JS ya. Jadi kalau Anda lihat ini, D3JS itu seperti ini sih. Nah, ini dia. Data driven document ya. Jadi kalau Anda perhatikan, di dunia ini begitu banyak orang-orang pintar yang membuat library, dan library itu bisa diambil free, bisa dipergunakan free. Nah, jadi Anda mau bikin chart kayak begini, sampai jadi benua begini-gini, ini bisa Anda pakai library ini. Gitu ya. Ya, rata-rata sih kalau sudah muncul GitHub begini-begini segala macam, ini open source ya. Ini juga tutorialnya ada di wiki, kalau silakan Anda mau coba. Ini contoh lah ya, ke JavaScript nih. Ini contoh chartnya, visualisasi. Pakai D3 ya. Terus ada juga ini chart.js. Ini dia menggunakan HTML5. Ya. Ini juga bagus, chart.js.org. Nah, ini ada contohnya, embed ke Anda punya HTML. Macam-macam juga ya. Ya, ini mungkin bisa dilihat sampel sekali ya. Nah, ini dia ya. Juga macam-macam.
Nah, ini dia contoh-contohnya ya. Ini ada area chat. Nah, oke, itu ya. Jadi, supaya Anda punya bayangan, kalau mau bikin aplikasi seperti itu, library-nya sudah ada, tinggal dipakai. Tutorialnya sudah ada juga, tinggal dipakai. Ini contohnya, juga ada float library. Itu gini. Ya, mungkin ini yang menarik ya. Nah, ini kita bisa, ini yang disebut dengan interaktif. Gitu ya. Oke, terus untuk yang menggunakan Node.js juga ada ini. Jadi data dari sensor dipublish ke sini. Kalau di Node.js itu bisa langsung ada bisa pakai library namanya socket.io untuk ngambil datanya juga. Terus ini backend-nya. Nah, dari backend dioper ke front end, baru ditampilkan. Ini sebenarnya sih salah satu contoh aja ya, contoh desain. Cara ini contohnya begini ya, keterangan dari ini. Ya, ada push engine. Nah, yang berikutnya yang sudah tinggal pakai juga adalah Amazon Quick Sites. Ini tidak gratis, tapi kalau Anda mau coba trial dalam waktu 1 bulan ya. Karena ini kayaknya cukup powerful di Amazon, jadi tidak ada gratisannya. Ini kita bisa buat dashboard nih untuk visualisasi data ya. Jadi kalau nanti kita gabungin dengan IoT, sudah masuk ke AWS datanya, masuk ke sini untuk ditampilkan di browser. Oke. Ini nanti mungkin bisa dibaca-baca cara dia implementasinya. Masukin datanya ke sini, terus nanti tampilin representasi grafiknya. Gitu. Juga ya. Baik, serasa sampai situ. Untuk SL-nya serasa Anda fokus aja ke bagian data analitik. Silahkan Anda mau fokus ke tampilan dashboard atau mau ke engine-nya, boleh lihat tutorial yang ada di masing-masing itu, misalnya pakai Node.js seperti apa, Chat.js, atau mau pakai QuickSight. Cuma ini kalau Anda mau pakai, Anda mesti daftar, pakai trial account, ya harus pakai yang kartu kredit ya. Kalau yang tadi saya cerita tentang AWS Educate, kayaknya nggak support ini ya. QuickSight sendiri kalau saya mau bayar tuh, nah ini dia. Mau trial harus begini nih. Oke. Quick. Nah ini dia. Jadi kayaknya nggak sembarangan juga. Mungkin barang canggih ya. Ini saya lihat nggak ada yang gratis. Yang standar juga kayak saya mesti subscribe tertentu gini. Ya saya belum cek lagi ya. Kadang-kadang saya suka, kadang-kadang takutnya lupa terus di charge ke kartu kredit. Oke, saya rasa itu ya. Ini nanti Anda bisa baca-baca berikutnya yang dia buat ini.
Tentunya ini diambil dari AWS IoT bukunya ya. Baik, saya akan absen dulu. Oke, kita panggil Ronaldo. Hadir, Pak. Rainer, Hadir, Pak. Janet, Hadir, Pak. Destin, Johnny, Hadir, Pak. Antonius Ricky, Hadir, Pak. Theodora Abigail, Hadir, Pak. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nathanael Abednego, Hadir, Pak. Michelle Setiawan, Hadir, Pak. Laurencia Fedora Hartono, Hadir, Pak. Kesia Hadir, Pak. Kennedy, Hadir, Pak. Joseph Wahyu, Hadir, Pak. Yovian, Hadir, Pak. Jennifer, Hadir, Pak. Ferdiana, Hadir, Pak. Erik Sanjaya, Hadir, Pak. Calvin, Hadir, Pak. Angela Susanto, Hadir, Pak. Angela Putri, Hadir, Pak. Andreas Jan Pranajaya, Alvin Putra Sulaiman, Hadir. Agi Frian, Hadir, Pak. Wilfrando, Hadir, Pak. Parianto, Hadir, Pak. Tiara Wijaya, Hadir, Pak. Rio Octavianis, Hadir, Pak. Ricardo, Hadir, Pak. Michael Jonathan yang 321, Michael Jonathan Eko Pustra. Hadir, Pak. Oke. Iputu Leong Pranata Adi Wijaya. Oh, namanya bagus Hadir, ya. Pak. Antoni Wijaya. Hadir, Pak. Baik, saya balik lagi ke tadi yang belum absen, kepanggil Andreas. Sudah hadir? Orangnya hadir nggak ya? Andreas nggak ada ya? Nggak hadir ya? Di chat, Pak. Andreas, oh, oke. Ada suaranya ya. Andreas. Oke, sekarang si Michael Jonathan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sip. Baik, ini hadir semua. Bagus. Baik, thank you atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dan coba cek nanti emailnya yang ini ya, AWS Academy. Nanti bisa dicoba-coba untuk belajar-belajar, minimal Anda dapat knowledge lah cloud itu seperti apa ya. Oke, thank you semua. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan walaupun COVID sudah mulai melandai, tapi jangan lengah, tetap menjaga prokes ya. Salam sehat semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.